Nggak boleh deket-deket. Tapi kita sebut aja kali ya ke game kelima kita kali ini Kalahari. Apakah Arashi Kazu akan membalaskan dendam mereka di map kesayangannya kali ini? Langsung aja kita masuk ke Kalahari ini dia. Sudah mulai ada tim-tim yang berjatuhan, Gading. Berturunan. Gading. Menepi ya. Ini dia EFE. EFE menepi dari keramaian bener-bener jauh. Kecuali si Iksan ya. Emang kayaknya dia Iksan ya anaknya penyendiri. Iya. Introvert kayaknya. Introvert. Enggak bercanda. Jauh banget si Iksan ya. Beda dengan teman-temannya yang regroup 3 orang berada di area Hampton sambil manja. Malah DG menggunakan launchpad menuju daerah Bayfront ke pertahanannya si Rars dan kalian udah main habis. Surprise! Easy peasy itu dia mama. Easy peasy-nya tumbang di tangan Reva di mana Iki agak nge-lag gaming atas sambil ngeluting kali ini lebih tepatnya. Mikir dulu. Kenapa tuh temen gue katanya? Iya, karena tadi juga emang cepet banget padahal udah disiapkan juga M14-nya tadi, tapi dengan sangat cepat juga responnya dari tim DJ. Tapi kita lihat kali ini Putra 15. Oke, tembakan tanpa ampun, no mercy diberikan terhadap musuhnya di mana kill tambahan berhasil didapatkan atas seorang Surya. Aduh Bung Sur, nggak jadi analis, kamu mainnya kurang ya hari ini. Aduh, harus hari-hari Bung Sur. Kayaknya harus lebih nge-cash aja deh Bung Surya. Harus analis aja deh kayaknya, jangan main deh kayaknya Bung Surya. Tapi kita lihat lagi kali ini teman-teman dari tim Zoom bermain dengan sangat hati-hati, tapi di sisi lain juga Easy PG berhasil dihidupkan kembali ternyata ya. Betul banget, dihidupkan kembali, masih ada kesempatan yang kedua kalinya. Kalau kita lihat ya masih reinkarnasi sih lebih tepatnya. Reinkarnasi tadi mati sekali, dihidupkan kembali reinkarnasi. Semoga nggak sama lagi gitu kan. Masih ada dendam yang harus dibalaskan kepada tim DG yang tadi udah membunuh dirinya sendiri gitu. Apalagi kalau kita lihat Zoom ya. Zoom tadi yang ditumbangin itu tim JRC loh. Yang kalau nggak salah itu si Surya tadi ditumbangkan. Iya Surya yang ditumbangkan. Dia juga cepet nih udah rotasi dan regroupnya itu dia cepet banget gitu ke arah Kaman Pos ya. Ke arah Kaman Pos. Cepat dan Suryanya pun hidupin juga gitu. Ada reinkarnasi lagi gitu, kembali ke dalam Surya yang seperti seharusnya. Dan juga ada satu vehicle. Aduh, bukan analis ya. Bukan. Surya player dengan Surya analis itu beda, nggak bisa disamain. Kalau Surya analis itu suka kasih kejutan. Iya. Tiap datang ke cash itu bawa aja sesuatu dia. Ada aja. Papaulah. Apalah gitu kan, ada aja kejutannya. Apakah JRC Surya memberikan kejutan seperti itu juga? Tapi kita lihat teman-teman dari tim FE sudah berhasil menghidupkan temannya lagi, so akan lebih lengkap lagi. Tapi Dewa United yang kita lihat hari ini permainannya lagi maksimal banget. Apakah pengaruh dari topi yang digunakan? Kita nggak tahu. Tapi permainan yang cukup bagus hari ini dari Dewa United, gua rasa akan cukup bagus. Ini kayaknya sang kapten sih yang pakai topi ini. Si Ubed sih lebih tepatnya, dia udah pakai topi keberuntungan mungkin ya. Karena kalau dari Bonafide, bukan Bonafide yang pakai kopiah tadi itu. Tapi si JRC yang pakai kopiah ya. Ini ada 2 POV yang cukup bagus. Tadi Dewa United yang pakai topi, yang pakai kopiah JRC. Nah ini malam ini tuh 2 POV yang cukup bagus ya dari 2 tim ya. Tapi gue lebih terfokus ke RC Black yang udah naik lagi ke atas kren kuning demi menjadi mata bagi tim-tim, bagi teman-temannya untuk menginformasikan apakah ada rotasi musuh di dekat mereka atau enggak. Karena tentunya di area yang cukup tinggi ini ada. Itu dia sudah ada Rian. Critical damage diberikan ke depan, lebih tepatnya Clay berhasil pick up seorang Black yang tidak terduga-duga. Void 69 udah naik ke jantung pertahanan seorang Black dan Black pun gak bisa diselamatkan lagi. Gak bisa diselamatkan lagi, namun masih ada satu upaya inisiasi yang dilakukan dari Drian 69 juga cukup bagus dengan posisi yang cukup enak tentunya di arah high ground vision yang sangat luas pasti didapatkan. Namun di arah bawah kita lihat dari Kaing 69 pun coba untuk mengendarai satu vehicle yang sudah diamankan, so dari rotasinya akan lebih aman lagi. Tapi ngomongin Kalahari, tadi gue sempet notice juga bahwa Kalahari adalah map yang tidak terlalu besar, dari satu kota ke kota lainnya lu cuma butuh sekitar 15 detik aja sih kayaknya buat rotasi. Harus emang benar-benar cepat ya, karena map Kalahari ini tuh map yang paling kecil Julia. Kedua yang paling kecil itu Alpin. Karena kurang lebih ukurannya sama. Yang cukup besar itu Purgatory. Makanya dari Purgatory itu sekitaran 18 sampai 20 menit baru kelar gamenya. Beda sama Kalahari. Kalahari itu cuma 13 menit. Sedangkan Bermuda itu 15 menitan. Jadi ya terpaut beberapa menit lah. Cuma untuk segi damage juga dia segi damage dari circle ya sama.
Yang membedakan hanya ukuran map doang gitu. Hanya ukuran mapnya doang, betul sekali. Tapi kita lihat kali ini dari UNB yang menunjukkan performa yang sangat signifikan hari ini. Gue bisa bilang, tapi hati-hati, ada tembakan menyasar nih ke arah seorang Kibo. Alok sudah diaktifkan beserta beberapa gol yang di pop up juga untuk melindungi jalannya dan berhasil masuk ke area compound yang cukup aman tentunya. Coba untuk mencari di mana keberadaan musuhnya, melakukan proning terlebih dahulu, tapi ternyata tidak terlalu aman. Masuk kembali ke dalam rumah dari seorang Kibo kali ini. Coba untuk menunggu aba-aba terlebih dahulu di mana musuhnya, karena musuhnya juga masih gelap nih ya. Jadi kalau mereka mau gerak kemana-mana pun masih belum begitu aman harusnya. Jadi ya udah, teman-teman di UNB di sini coba nahan dulu aja di dalam rumah yang sudah mereka tempati, karena musuhnya juga tidak melakukan inisiasi lanjutan sih. Jadi ya udahlah, gak usah diladenin banget gitu. Itu mungkin gue ngerasanya dari si Rans ya, yang udah say hello juga, dan kali ini mereka udah sedikit menyingkir aja menuju daerah confinement. Tetapi di confinementnya itu ada satu tim, yaitu dari SES. Dilihat juga satu orang masih di pick off, yaitu Kupol tumbang di tangan Iki, dan kalian Scaler udah melayang ke depan sana, terus memberikan spreading lagi ke depan, dimana trading damage udah cukup besar. Shiro dari sebelah kiri bakal coba untuk datang menghancurkan vehicle yang ada di depan sana. 2 bahkan 3 orang lagi coba untuk bertahan hidup. Kedai dijadikan satu objektif bagi teman-teman Rans, dan Rans juga coba untuk melakukan satu inisiasi, bergerak lagi ke arah depan, naik ke atas sana. Dewa di sini mendapatkan FX-an kali ini. Oke, FX-an berhasil didapatkan, namun kita lihat juga dari couple berhasil dipulangkan. Terus 3 player aja dari teman-teman tim Sasko Boba yang kali ini di area confinement masih cukup aman. Namun dari sisi lain hati-hati, sudah mulai ada ancaman yang akan hadir ke arah pertahanan dari Sasko Boba itu sendiri. Tapi masih cukup aman harusnya, jadi nggak bisa untuk nggak bisa untuk terlalu terburu-buru juga untuk Sas menanggapi serangan itu. Namun ternyata teman-teman dari tim Rans kali ini sudah mulai tiba, dan bahkan satu player berhasil ditumbangkan. Sairo kali ini memberikan sedikit tekanan, namun ternyata kurang cepat, berhasil ditumbangkan juga Bocil. HP-nya udah tinggal sedikit banget. Apakah akan ada pergerakan maju? Namun Sairo masih berhasil untuk diselamatkan. Ternyata Bocil kali ini memberikan tekanan terhadap teman-teman dari tim Rans, namun ternyata ada tembakan balasan yang cukup apik, berhasil menumbangkan seorang Bocil. Granat coba dilemparkan, satu player berhasil didapatkan. Kedai sangat luar biasa, namun Iki pun berhasil menemukan 2 player dari tim Sasko dengan granat yang sungguh panas. Tersisa 2 player aja, Kapal dan juga Gedai, namun Gedai pun dalam kondisi yang kurang baik. Tersisa 1 HP, bahkan langsung ditumbangkan Kapal sendirian. Kali ini akan diutus untuk menjauh tentunya, sehingga nantinya bisa mungkin membangunkan teman-teman yang lain. Apakah bakal dicari sama teman-teman dari tim Rans agar nantinya nggak bisa ngebangunin yang lainnya atau kayak gimana, tapi gue masih belum tahu. Dan ternyata teman-teman dari tim Rans decide untuk ya udah, kita di sini aja. Atas kita udah punya 4 poin eliminasi, dan lu lihat semuanya berasal dari seorang Iki. Ya, Iki 4-4-nya gantian ya. Kalau sebelumnya kita lihat itu si Rama yang berhasil clutch play 4 orang atau 1 tim. Kali ini juga dari Iki 4 orang, 3 dari granatnya. 1 lagi itu kalau nggak salah si Kupel yang mati pertama, tetapi Kupelnya yang berhasil bertahan hidup sampai coba untuk mencari koin lagi, menghidupkan teman-teman. Yang berbeda kali ini di sisi lain, Voin yang tadinya membunuh Black sendirian, malah si Voidnya yang sekarang nyisain 2 orang lagi, dan dari Bonafide yang masih utuh dengan 4 orang dihidupkan kembali dari Black, di mana Rehans yang cukup mencuri perhatian juga dari Bonafide itu sejauh ini masih dipegang sama si Rehan, karena Rehan untuk mekanikal jarak dekatnya itu individualnya bagus banget. Gue kayak ngerasa si Rehan ini sebentar lagi udah bakal dilirik sama tim-tim e-sport yang besar sih menurut gue. Iya, karena dari seorang Rehan sendiri adalah calon rising star ya tentunya. Jadi mungkin akan menjadi kemungkinan yang cukup besar juga untuk seorang Rehan nantinya bakal dilirik, bener banget seperti yang Azuri bilang, oleh tim-tim besar lainnya nanti. Karena ya siapa tahu keburu mahal ya kan. Mending lirik dari sekarang gitu kan, sebelum ada yang lirik yang lain gitu. Tapi kita lihat kali ini move lagi Bonafide dari seorang Rehan, memberikan 1 tembakan peringatan ke arah depan, ke arah poin 69 yang kali ini sudah mulai terkepung secara posisi. Namun secara koran diaktifkan, 1 tembakan balasan yang berhasil menumbangkan 1 player dari tim Void 69. 3 poin eliminasi sudah mulai dikantongi oleh teman-teman dari Bonafide, yang mana kali ini zonanya akan sedikit menyempit lagi Azuri, dan mungkin akan ada beberapa tim yang harus dapetin PR mereka ketika mereka jauh banget di luar circle. Dan bahkan kita lihat circle-nya itu bouncing ke arah kanan bawah map, dan
beberapa tim yang ada di luar sana mungkin harus segera melakukan rotasi. Apalagi ada ini salah satu player yang saya itu couple yang coba untuk membangunkan teman-temannya gua rasa di luar zona, namun ternyata terhambat perjalanannya oleh teman-teman dari tim DJ Sport. Apakah harapan dari CSGO Boba kali ini akan dikubur dalam-dalam oleh DJ Sport? Tembakan demi tembakan dan benar sekali harapan tersebut pun sirna sudah atas kehadiran DJ Sport dan memulangkan teman-teman dari CSGO Boba di posisi ke-12. Kupal niatnya pengen ngehidupin teman-temannya lagi ya, pas dari Nggak taunya cengkraman ketemu. Rans. Aduh, shady. Taunya So shade. ketemu sama tim DG yang emang DG tuh kayaknya notice ini satu orang doang gitu. Apalagi si Kupal cuma punya medkit, nggak punya granat, nggak punya lagi glue wall. Tadi juga sempat ngelihat dia ngarahin ke arah bawah tuh yang namanya cross area, tetapi ya itu dia nggak punya glue wall dan nggak bisa bertahan lagi, mau nggak mau ya dia merelakan dirinya pun tumbang di tangan tim DG. Namun ngomongin soal tumbang-tumbangan nih, ada dua tim yang bakal saling menjatuhkan atau saling menumbangkan antara UNB dengan First Raiders. Terlihat juga di depan sana sudah ada trading game ya karena depan Julia. Oke, udah ada trading damage yang dilakukan, tapi Jars kali ini juga berhasil mendapatkan seorang otang. Di sisi lain dari seorang Uai memberikan satu tembakan peringatan demi peringatan lainnya karena teman-teman dari UNB yang sudah mulai terpantau pergerakannya. Di sisi lain Raf berhasil dijatuhkan dan Isan mencoba untuk melakukan satu backup, namun gua rasa bakal agak sedikit terlambat karena Raf pun harus dipulangkan oleh seorang Ubed. Namun tidak diam di sana, teman-teman dari tim FA mencoba untuk memberikan satu tembakan balasan atas kematian seorang Raf yang masih belum bisa untuk menumbangkan siapapun di area depan. Namun Puya sayang sekali harus menyusul seorang Raf ke arah lobby, menyisakan dua player saja yaitu Ading dan juga Isan kali ini yang harus berjuang untuk menghadapi serangan demi serangan yang diberikan oleh Dewa United dan bakal ditahan dulu aja. Gue rasa dari tim FA pun kali ini gak akan melakukan pergerakan lanjutan. Apakah bakal disamperin lagi? Oh my god, tapi kita lihat dari tim poin yang baru saja dihidupkan kembali kali ini harus berjuang lagi untuk menemukan resource tambahan karena ini udah masuk ke menit ke-11 atau zona ketiga selanjutnya yang mana akan menjadi sedikit lebih sulit tentunya. Iya betul banget, apalagi daerah yang barusan diluting sama si Clyde dengan kayak gini baru aja tadi diambil sama Border Fight yang udah langsung menggunakan vehicle. Kayaknya emang udah dimakan banget resource senjata di sini tuh udah habis, udah kayak nggak ada lagi kecuali ampas-ampas kayak helm level 1, V1 kemungkinan, dan juga dari Dewa yang sebelumnya itu udah ke pick up satu orang dari tim FA. Dan gue entah kenapa dari FA tadi ada satu playernya itu yang udah nge-front, gak ada ngelakuin pergerakan sama sekali dan malahan satu orang sakit banget. Tetapi dari Rama coba untuk tadi sampai ke arah depan, beberapa damage bakal diberikan karena musuh di depan sana. Dewa bakal terancam pergerakannya karena udah dipantekin oleh Rans Esport. Namun di sisi mereka juga itu sudah ada FA yang bakal coba untuk jentuh fact, begitu pula juga dengan DG Sport berada di satu daerah yang sama. GRC pun deket banget mereka kali ini Julia. Oke, dari GRC kali ini udah mulai deket banget. Apakah suara tembakan demi tembakan akan memancing teman-teman GRC untuk melakukan satu upaya third party, ataukah dari GRC sendiri akan lebih fokus terarah kepada objektif yang mana kita lihat juga dari zonanya akan sedikit mengerucut lagi nantinya. Dari GRC gue nggak mau ambil resiko di luar zona, gue pengen ngamanin diri dulu dan oke nanti kita ketemu di late game aja. Tapi kita lihat juga dari Dewa United kali ini Bams coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu, mencari posisi lebih aman, tapi ternyata Ubed pun terspot kehadirannya dan harus langsung ditemukan 3 player dari tim Dewa United. Harus terjatuh menyisakan seorang Bams saja kali ini. Apa yang terjadi, apa yang harus diperbuat oleh seorang Bams kali ini cukup kesulitan dan merevive seorang Dewa Rain kali ini yang masih berhasil untuk diselamatkan. At least dia nambah satu manpower, dia nggak sendirian lagi. Dan kali ini tim Rans akan coba untuk melakukan satu upaya rush terhadap teman-teman dari Dewa United. Hati-hati dari arah belakang, ternyata ada tembakan yang tidak diduga-duga. Backstab yang dilakukan dengan cukup baik kali ini berhasil menumbangkan satu player lagi di tim Dewa. Langsung diras begitu saja. Rans kali ini mengurung dirinya dari teman-teman Dewa United, tapi ternyata tidak berhasil untuk menyelamatkan dirinya dan Dewa United pun harus posisi ke-11. Ya di posisi ke-11 rata di tangan tim Rans dengan 9 poin eliminasinya. Udah cukup kekeh, udah cukup ngotot. Kali ini kita harus dapetin poin penuh, seenggaknya kita nggak eliminasi. Namun kali juga Fine tumbang satu orangnya di tangan Pacman dan belum sempat kelar Ransnya dipaksa untuk berjumpa lagi dengan DJ Sport yang udah bakal natakin mereka. Tetapi di sisi lain sudah ada Pacman dengan Jars mendapatkan 2 orang, Rulinya pun tumbang begitu aja. DJ bergerak masuk ke arah teman-teman dari FA di mana satu terkena landmine yang cukup menyakitkan dan cukup mengganggu, bakal diras ke arah depan. Satu orang
Kran. Riva memberikan damage cukup besar ke arah depan, di mana Void 69 yang tumbang di peringkat ke-10 dan kali ini disusul oleh FA di peringkat ke-9. Wow, tersisa 8 tim aja, tapi kali ini dari DJ Sport sudah mengsecure 4 poin eliminasi dan itu cukup bagus. Namun tidak berhenti sampai di situ, di depan ada tim UND yang siap untuk menyambut mereka. Udah ada Skylar, wah gila sih, gokil banget. Glue wall baru dibuka, langsung dikasih Skylar, gak bisa banget untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi kita lihat juga tembakan demi tembakan, sakit banget. Kibo kali ini cukup terjepit, namun masih berjuang untuk coba maju. Walaupun mulai diaktifkan kali ini oleh seorang Kibo dan masih menghambat pergerakan dari musuhnya. Namun kita lihat double factor sudah mulai disiapkan, coba untuk melakukan cutting rotation terhadap DJ Esport yang mana mereka ada di luar zona. Masih ada Glow yang melindungi. Quadrak berhasil didapatkan di sisi lain, namun DJ Esport pun berhasil dipulangkan dan harus puas di posisi ke-8. Tapi kita lihat kali ini Topek coba untuk dihidupkan kembali oleh seorang Kibo, masih bisa untuk melaju lagi bersama teman-temannya. Tapi Rans pun dengan 9 poin eliminasi ini cukup baik. Di 2 match sebelumnya juga dia menunjukkan performa yang cukup maksimal dan Arki Kazu pun harus puas. Namun ternyata Iki berhasil melemparkan 1 granat dan membuahkan 1 kill untuknya. 10 poin eliminasi Azuri. Ya, 10 poin eliminasi dari teman-teman Rans. Tersisa sekitar 5 tim lagi. Hitungannya 6 untuk keseluruhan. Dan kali ini Lim udah lemparkan lagi 1 flashbang ke arah depan, di mana kali ini bakal coba untuk bersabar ya dengan teman-teman daripada Zoom. Lemparkan 1 granat on point, masuk lagi dari seorang Lim, lagi dan lagi lempar dari sebelah kiri dan kanan. Zoom yang mencoba untuk tarik mundur lagi, begitu pula juga dengan Mario terus meng-secure dan itulah dia berhasil meratakan Zoom Esport jersey 3 poin eliminasi. Konsisten kali ini mereka nggak terlalu beringas seperti biasa, tetapi lebih coba untuk amanin plus point aja. Wow, Surya masuk, namun di sisi lain sudah ada Kibo didapatkan oleh Iki. 11 poin eliminasi. Iki pun terjatuh. Rama membuka jalan untuk teman-temannya, tetapi cukup rungkat sayang posisinya. UMB God. dari belakang, sementara Fast Riders coba untuk natakin begitu aja. JRC ada Surya mendapatkan beberapa eliminasi, 3 orang udah terculik dari teman-teman Rans. Last man di belakang sana North dengan senjatanya VSS yang untuk second yang udah cukup kita ketahui. Sakit ke depan, di mana Alis bakal tertekan dari atas sebelah yang menggunakan senjata Mac di arah depan. Tembak terus cukup sekarang kali ini sulit bergeraknya. Limnya pun bakal tumbang. Rans pulang di peringkat ke-5. Kali ini bakal coba untuk di-secure lagi dan lagi ditembak terus menerus. Glue yang bakal coba untuk di-double, tetapi Limnya pun masih bisa untuk di-revive. Bonafide berada di atas 3 poin eliminasi. Kali ini bakal coba untuk di-secure. Glue udah meretak di depan sana. Lim sambil medikasi, berhati-hati juga kali ini juga dia. Sementara daripada itu sudah ada Lim bakal di-secure. Flash Freeze bergerak dari sebelah kanan. Rehan sekali juga coba untuk santai dulu bergerak naik Mario dengan penggunaan senjatanya shotgun charge. Sudah melakukan 1 Skylar dari depan sana. Glue bakal terus di trading ke arah depan Julia. Oke, kita lihat dari Mario di sini memberikan high pressure terus menerus, namun Clue sudah mulai diaktifkan. Kali ini untuk 3 tim yang tersisa masih belum ada yang masuk ke dalam circle. Ini 2 tim yang bakalan berjuang untuk saling rebutan masuk ke dalam circle. Kali ini bakalan sedikit lebih sulit untuk teman-teman JRC karena mereka ada di satu area patahan yang menurut gue akan menjadi sedikit PR tentu untuk mereka, di mana kita lihat di sisi lain Bonafide sudah mulai bergerak maju, namun hati-hati berjumpa dengan tim lainnya. Ini bukan hal yang cukup bagus. Coba untuk setup terlebih dahulu, regroup dulu karena mereka terpisah-pisah. 1 distraksi diberikan, tapi granat sudah mulai dilempar. 1 orang kenok dengan dengan senjata mematikannya. Senjata jadab kali ini berhasil menumbangkan seorang Calvin. Di dalam 1 glue wall, bahkan istana glue yang sudah ia bangun dan mepet banget sama zona. Granat coba dilemparkan, bangunin dulu temennya, namun hujan peluru dari seorang Lim kali ini memberikan high pressure terhadap teman-teman First Riders yang mana mepet banget sama zona. 3 tim yang tersisa kali ini masih berjuang, masih ada di circle terakhir, namun dari seorang Lim kali ini coba untuk melakukan pergerakan sedikit lebih maju lagi. Granat coba disiapkan, namun Bonafide pun harus puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa, First Riders dan juga GRC kali ini. Granat demi granat, ini dia Kang granat kita. Granat balasan dilempar tadi dan dengan granat penutup untuk seorang Lim yang berhasil mendapatkan